Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam. walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Eh, yang saya hormati teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Untuk dapat belajar kembali ya tentang materi sejarah penulisan Al-Quran. Insyaallah kita akan memulai di halaman silakan untuk teman-teman sekalian untuk membuka halaman kitabnya di halaman 40 ya. Kita melanjutkan di halaman 40. Nah, tentang Zohiratu Naskhil Ayah. Karena ini adalah materi baru yang berhubungan dengan nasakh ya. Kata nasakh itu mungkin beberapa teman-teman sekalian itu mungkin agak tidak familiar. Ya, mungkin tidak familiar dengan kata nasakh itu seperti apa. Ya. Jadi saya jelaskan di sini tentang nasakh Quran itu seperti apa dulu. Baik. Nasakh Al-Quran ya. Nasakh Al-Quran adalah suatu ungkapan ya, salah satu ungkapan dalam cabang ilmu Al-Quran ya, atau yang disebut dengan ulumul Al-Quran yang merujuk pada penghapusan, penghapusan, terus kemudian apa namanya atau izalah, penghilangan atau penggantian hukum syariat dalam suatu ayat dengan ayat yang lain yang datang di kemudian hari. Baik. Konsep ini ya konsep tentang apa namanya nas Al-Quran ini diakui oleh mayoritas ulama dan memiliki dalil di dalam Quran itu sendiri. Jadi nanti mungkin ada perbedaan pendapat tentang apa namanya nas Al-Quran di dalam kitab tersebut. Jadi biar teman-teman tidak masalah ya. Kemudian nasakh sendiri secara bahasa itu berarti menghapus, mengganti, atau memindahkan sesuatu. Ya. Secara istilah, nasakh adalah penghapusan hukum syariat yang telah ditetapkan dalam suatu ayat dengan diganti dengan ayat lainnya. Jadi apa namanya mungkin ada penghapusan total dari ayat tersebut. Jadi ayat tersebut mungkin sudah tidak berlaku, akhirnya dihapus atau diganti dengan ayatnya masih ada diganti dengan hukum yang berbeda. Ya. Apakah hal ini boleh di dalam Al-Quran atau bagi Allah itu sendiri? Tentu boleh, ya. Tentu boleh bagi Allah untuk menasah Al-Quran. Karena apa namanya? Ada suatu ayat, penggalan ayat yang menjadi bukti real bahwasanya Allah boleh melakukan menghapus ayat atau tidak. Yani yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Boleh saja bagi Allah untuk menghapus suatu ayat atau wa yuthbit dan menetapkan ayat tersebut. Ya, jadi tidak mustahil bagi Allah, tidak mustahil bagi dirinya Allah untuk sekedar menghapus ayat itu tidak mustahil. Karena
Nanti ada perkataan orang-orang mustasyrikin yang mengatakan bahwasanya kok Allah kok menasakh gitu ya. Menasakh atau apa namanya? Menghapus ayat Al-Qur'an. Sedangkan Allah sudah menurunkan kok dinasakh lagi, kok dihapus lagi. Berarti Allah tidak konsisten. Nah, ini kan tujuan mereka adalah menyalahkan ketauhidan kita kepada Allah. Ya, menjelekkan Allah gitu. Jadi itu penyakitnya mereka ya. Itu penyakitnya mereka dan itu memang apa ya? Memang sering dilakukan oleh orang-orang tersebut. Terus kemudian Allah juga memiliki dalil dalam surat Al-Baqarah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir." Yang berarti kami tidaklah kami menasakh atau menghapus suatu ayat atau menjadikannya dilupakan, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Ini menjadi bukti real, bukti nyata bahwasanya Allah pun mengatakan beliau sendiri, zatnya sendiri itu bisa menasakh Al-Qur'an, ya. Nah, terus kemudian mengganti ayat yang dinasakh, ayat yang dihapus tersebut dengan ayat yang lebih baik secara hukum. Bukan ayatnya, tapi secara hukum. Contoh macam-macam nasakh, ya, macam-macam nasakh sendiri itu dibagi menjadi tiga. Nasakh sendiri dibagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama adalah nashul hukmi wat tilawah, yakni menghapus hukum dan tilawah, maksudnya ayatnya juga. Hukum itu sesuatu yang terkandung dalam ayat tersebut, tilawah itu maksudnya ayatnya itu. Contoh, salah satu contoh yang disebutkan dalam riwayat adalah ayat tentang rojam bagi pezina, ya, bagi pezina. Ayat ini sudah tidak terdapat dalam mushaf Al-Quran, tapi hukumnya tetap dijelaskan dalam hadis. Dulu itu ada ayat yang apa namanya dulu ada ya sempat turun sebagai Al-Qur'an terus kemudian dinasakh sama Allah, diganti sama Allah ya. Contohnya adalah ayat tentang rajam bagi pezina. Cuma tidak saya bahas detail ayatnya apa saja dan lain sebagainya karena ini bukan ilmu ulumul Quran tapi ilmu sejarah penulisan Al-Qur'an. Yang penting teman-teman tahu nasakh itu apa, contohnya seperti apa. Yang kedua adalah nashul hukmi duna tilawah, yakni hukum syariatnya saja yang dihapus tetapi teks bacaannya masih berada di dalam mushaf, masih ada dalam mushaf dan masih menjadi bagian dari Al-Qur'an sampai sekarang ini. Contoh ayat dalam kewajiban menahan diri dari berperang di awal Islam. Ya, ayat ini masih ada, bisa Anda temukan di surat Al-Baqarah ayat 65. Surat Al-Baqarah ayat 65. Dulu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jumlah muslimin masih sedikit dan jumlah apa namanya kita tidak mungkin untuk berperang karena apa ya sedikitnya perbekalan dan sedikitnya modal. Akhirnya Allah menyuruh untuk bersabar, menyuruh untuk bersabar kepada orang-orang muslim ketika ketika disiksa oleh para orang-orang kafir. Akan tetapi nanti ada ayat setelahnya yang menyuruh uzina lilladzina qatalu. Itu disuruh orang-orang ya yang disakiti itu untuk melawan, untuk berperang. Yang asalnya disuruh untuk bersabar, tidak boleh perang sama sekali melihat kondisi saat itu, akhirnya diminta Allah untuk berperang melawan orang-orang kafir. Nah, ini kan hukumnya berbeda. Hukumnya menjadi keterbalikan, yang disuruh bersabar kemudian disuruh berperang. Tapi ayat tersebut masih ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga adalah nashul tilawati dun al-hukmi. Nashul tilawah dun al-hukmi. Yani teks ayatnya dihapus dari mushaf tapi hukumnya masih tetap berlaku. Contoh tentang ayat tentang penyusuan ayat radha'ah sebanyak 10 kali yang dijelaskan dalam beberapa riwayat. Ya. Jadi apa namanya macam-macam, saya ulangi lagi, macam-macam nasakh itu ada tiga, yakni nashul hukmi ma'at tilawah, menasakh atau menghapus hukum beserta dengan bacaan ayatnya juga. Kemudian yang kedua nashul ayati dunal hukmi, menghapus ayatnya saja tapi hukumnya masih tersisa. Terus kemudian nashu at-tilawati dunal hukmi, menasakh tilawahnya saja hukumnya masih tersisa. Dan nashu al-hukmi dunat tilawah, ya, menghapus hukumnya tapi bacaannya masih ada.
Tujuan tujuan untuk kita memahami nasakh itu yang pertama adalah mempermudah apa namanya umat ya. Sebagian hukum itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidina Muhammad karena melihat kondisi umat yang terus berkembang. Contoh kalau misalnya saat itu Allah menyuruh kita untuk berperang gitu, pasti zaman sekarang ini tidak akan menjadi sekarang ini ya. Karena yang namanya apa namanya tatawur tasyri itu syariat itu kan selalu berkembang, masyarakat selalu berkembang. Jadi kita mengikuti arusnya akan kemana ya. Karena itu menjadi sunatullah juga. Yang kedua mengajarkan ketaatan karena banyak orang yang ragu akan nasakh ini ya seperti yang saya jelaskan tadi banyak orang yang ragu kok bisa bagi Allah yang telah menetapkan suatu hukum terus kemudian merubahnya. Kenapa enggak memang dari awal Allah menetapkan seperti itu demikian ya. Nah, itu mengajarkan kita ketaatan kepada Allah, mengajarkan kita untuk percaya dengan percaya dengan keputusan Allah, bukan apa namanya, bukan semata-mata karena kita manusia terus apa-apa menyalahkan pada Allah. Nah, itu jangan sampai melakukan hal yang demikian. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan perkembangan zamannya, menyesuaikan perkembangan zaman. Hukum yang dinasakh digantikan dengan hukum yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhan umat. Saat mungkin yang datang pertama kali itu sesuai dengan kondisi saat itu. Seperti apa namanya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di awal-awal karir menjadi nabi, para pengikut-pengikutnya, yakni misalnya sahabat-sahabatnya itu tentu tidak memiliki banyak harta sebanyak saat Rasulullah apa namanya mau wafat ya. Seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan tidak sekaya itu. Karena kaya juga proses. Terus kemudian saat itu yang mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu hanya budak-budak saja ya, yang ingin merasakan kebebasan gitu, tidak tidak merasakan perbudakan seperti Bilal bin Rabah atau bahkan saudara-saudaranya. Makanya modal untuk melawan orang kafir saat itu sangat sedikit. Terus juga yang percaya dengan Rasulullah sangat sedikit. Tentunya yang sedikit ini itu tentu apa ya membuat Allah juga berpikir tentang Islam itu seperti apa. Kalau misalnya dipaksakan untuk perang, pasti akan terjadi kehancuran yang luar biasa bagi pasukan Muslim karena ketimpangan jumlah yang sangat jauh. Terus kemudian modal yang sangat jauh juga. Tapi kalau melihat saat di Madinah, lihat mas pasukan Muslim sudah mulai banyak, terus kemudian mereka sudah memiliki manajemen perang, memiliki manajemen yang terorganisir, tentu mudah bagi Rasulullah SAW untuk mengajukan perang ya, karena semua modal, semua apa namanya yang dibutuhkan mencukupi. Gitu. Nah, itu apa namanya berarti Allah sangat memperdulikan perkembangan Islam itu sendiri ya. Jadi membuat hukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perkembangan perkembangan zaman ya. Baik itu mungkin sekedar apa ya tentang nasakh ya tentang nasakh biar teman-teman tidak ada yang bingung setelah ini nasakh itu seperti apa. Ya, jadi saya bahas sekarang biar tidak ada apa namanya yang bertanya nasakh itu seperti apa lagi. Baik. Baik. Silakan dibuka di halaman 40 teman-teman sekalian. Baik. Di situ saya akan membaca terlebih dahulu kemudian saya artikan ya, biar tidak terlalu lama, terlalu menyita waktu kalau diartikan satu persatu. Jadi nanti teman-teman simpulkan saja dari perkataan saya apa yang bisa diambil. Zuhiratu naskhil ayati. Zakara fariqum minal ulama عدة عوائق دون تدوين القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها نسخ الآية فقد أكثروا من ذكر النسخ في القرآن واعتبروه أكبر عائق من عوائق
tadwinil Qur'an fi hayati Rasulillah. Wa qalu kanatil ayatu tunzalu wa tunsakh. Wa hadha an-naskhu istamarra ila akhir hayatihi alaihi salatu wassalam, fama kana fi maqdurih ay yudawwin al-Qur'anu qabla an yablugha nihayatahu. Wa hinama balagha al-Qur'anu nihayatahu kana dhalika nihayatan li ajlihi alaihi salatu wassalam, falam yatamakkan min tadwinihi fi hayati wa qama bi khalifatuhu min ba'di. Baik, yang berarti demikian. Fenomena penghapusan ayatnya itu berarti yang saya baca tadi artinya fenomena penghapusan ayat. Jadi masih mempermasalahkan tentang nasakh ayat tersebut ya. Sebagian ulama menyebutkan beberapa alasan yang menghalangi penulisan Al-Quran. Maksudnya pengumpulan Al-Quran menjadi satu bendel atau menjadi satu mushaf itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu alasan utama yang disebutkan adalah adanya fenomena penghapusan ayat, yakni nasakh dan mansukh. Mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran terus turun dan ada yang dihapus hingga akhir masa hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak mungkin menulis Al-Quran sebelum ia selesai seluruhnya. Ketika Al-Quran telah selesai diturunkan pada akhir masa hidup Nabi, beliau wafat dan tidak sempat menuliskannya. Akhirnya penulisan ini dilakukan oleh para sahabat setelah beliau wafat. Ya, jadi begini. Beberapa ulama mengatakan sebab utama kenapa Rasulullah tidak menjadikan misalnya Al-Quran dalam satu benda seperti ini. Kenapa Al-Quran tidak dijadikan satu begini kitab utuh gitu ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dikumpulkan pada zamannya Abu Bakar? Kenapa harus dikumpulkan pada zaman Utsman? Karena para ulama berpendapat begini, adanya fenomena nasakh dan mansukh. Jadi apa namanya, ketika ayat itu turun, mungkin saja ayat ini tidak termasuk dari Al-Quran. Mungkin saja ayat ini apa namanya, ayat sudah turun kemudian ternyata dia diminta Allah untuk tidak dimasukkan dalam Al-Quran, dan itu mudah bagi Allah dengan dalil yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ayat yang terus turun ini nggak mungkin bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam suatu riwayat di Ulumul Quran mengatakan bahwasanya ayat yang terakhir turun itu ayat yang turun 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Jadi ayat itu kan turun terus menerus ya, bukan langsung turun, tapi perlahan-lahan. Nah, ayat yang terakhir turun itu 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana bisa kita membukukan suatu buku misalnya, tapi halamannya masih ada cacat, masih belum lengkap. Ya, bagaimana bisa kita membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku ini, sedangkan masih banyak yang apa namanya ayat-ayat yang belum turun sepenuhnya. Ya, jadi kan secara logika, secara nalar manusia, pasti menunggu ayat semuanya itu turun terlebih dahulu, ditulis terlebih dahulu, baru dibukukan. Sama halnya seperti orang yang mau mau membuat novel. Tentu dia pembukaannya sudah lengkap, sampai penutup sudah lengkap, daftar isi sudah lengkap, terus kemudian ringkasan sudah lengkap dan lain sebagainya, nah, baru dikumpulkan. Nah, kalau misalnya kita memaksakan mengumpulkan Al-Quran sedangkan masih banyak ayat yang belum turun, terus kemudian menambah, nah itu akan menambah kecacatan pada Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi sangat logis bahwasanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran itu secara langsung dalam satu bundel karena ketersempitan waktu. Ketersempitan waktu. Bayangkan saja saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelum wafatnya ayat masih turun, ayat terakhir turun, terus langsung menyuruh untuk mengumpulkan dalam satu buku. Itu kan sangat mustahil. Orang kita kalau penerbit saja untuk mengumpulkan satu buku itu perlu waktu berminggu-minggu ya. Ya, revisi dulu. Setelah dikumpulkan tuh revisi dulu, kemudian melihat ada kecacatan halaman atau tidak. Nah, sedangkan Al-Quran itu kan
suatu kitab yang mulia, kitab yang suci, kitab agama kita, tidak mungkinlah harus ada kecacatan di sana. Makanya sangat-sangat logis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu ayat-ayat ini semuanya turun dulu baru dibukukan karena ketersempitan waktu. Setelah itu Rasulullah meninggal, akhirnya pembukuan ini atau pengumpulan mushaf ini itu dilakukan di zaman sahabat. Baik. Eh, Kemudian Imam Zarqani, ya, Imam Zarqani itu mengatakan begini. Qala Zarkashi, berkata Imam Zarkashi, wa inna ma lam yuktab fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mushafan li'alla yuqdiya ila taghyirihi fi kulli waqtin. فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم فكتب أبو بكر والصحابة بعده ثم نسخ عثمان المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار. Ya, perhatikan baik-baik. Kemudian Imam Zarkashi pun memiliki pendapat demikian. Al-Quran tidak ditulis secara keseluruhan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk mushaf yang lengkap. Maksudnya mushaf yang dijadikan satu buku seperti ini. Karena Al-Quran terus mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan ayat-ayat yang baru yang turun. Lihat. Karena Imam Zarkashi juga itu berpendapat demikian. Bahwasanya bayangkan kalau misalnya kita kumpulkan dulu, terus kita bukukan. Sedangkan ada ayat yang kena nasakh oleh Allah, ayat yang dihapus oleh Allah. Ini kan akan menjadi ketimpangan luar biasa, kecacatan luar biasa. Kita ngambil satu halaman lagi. Terus kemudian Allah mengganti dengan ayat yang lain, kita naruh lagi, ya. Terus kemudian yang namanya Al-Quran itu turun secara acak. Ya, bayangkan kalau misalnya kita sekarang tahu bahwanya Al-Fatihah itu yang pertama, ya, halaman pertama, terus kemudian Iqra itu termasuk halaman terakhir juz 30. Kemudian kita yang tapi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti kan Al-Qur'an itu secara acak, ya. Ditulisnya turun pelan-pelan dan acak. Penulisannya dalam mushaf itu kan secara acak, ya. Tidak tentu yang turun pertama kali itu berada di awal mushaf. Seperti Iqra. Turun pertama kali malah ditaruh di juz 30. Nah, kalau misalnya kita menunggu ayat semuanya turun, terus sudah kita bukukan, misal Al-Baqarah misal, belum lengkap ayatnya, terus kemudian kita paksa untuk ditulis dalam suatu mushaf, suatu bundel. Tentu ini akan menjadi ketimpangan, kita mau menambahkan itu sudah dibukukan, ya, agak susah seperti itu. Makanya bagi saya, pendapat saya, ya, sangat logis rupanya, sangat masuk akal bahwasanya zaman Rasulullah penulisan pembukuan Al-Qur'an itu diakhirkan atau tidak terjadi pembukuan tersebut di masa Rasulullah karena ayat-ayat yang sering turun, ayat-ayat yang masih banyak turun, dan kemungkinan masih ada nasakh di dalamnya. Ya, jadi apa namanya hal ini yang baru bagi teman-teman yang belum belajar ulumul Quran, ya. Tentang ilmu Al-Quran, tentang nasakh dan mansukh. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mendalami tentang ilmu agama Islam, misal ulumul Quran atau ilmu usul fikih, tentu nasakh Al-Quran ini menjadi sesuatu yang mudah dicerna, ya. Jadi nanti pada sesi pertanyaan silakan diajukan tentang pertanyaan tentang nasakh Quran kalau masih belum paham, ya. Baik. Terus kemudian beliau menjelaskan penulisan Al-Quran tertunda hingga seluruh wahyu selesai diturunkan pada akhir masa masa hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau menganggap sama, ya, seperti qaul sebelumnya, bahwasanya penulisan Al-Quran ini harus sudah dilakukan ketika wahyu itu selesai semua. Sedangkan wahyu selesai ketika Nabi mau wafat 3 hari lagi. Ya, tentu siapa orang yang kepikiran 3 hari lagi terus mau pembukuan, itu kan membutuhkan effort yang sangat besar, ya, membutuhkan tim yang sangat dikatakan super tim gitu. Jadi itu
tidak terjadi pada masa Nabi pun tidak masalah. Karena takutnya teman-teman berpikiran ya saat yang pertama iskal-iskal itu disebutkan kenapa Al-Qur'an itu tidak ditulis bukan ditulis dikumpulkan pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi menunjukkan ketidakmampuan untuk mengumpulkan buku tersebut, mushaf tersebut. Ya, padahal ya bukan seperti itu. Memang secara real secara real ya memang tidak bisa karena kita nunggu ayat itu semua turun. Ternyata setelah turun Nabi 3 hari wafat. Apakah mungkin ayat semua turun 3 hari wafat, Nabi melakukan pembukuan? Sekelas novel aja butuh berbulan-bulan butuh ya, berbulan-bulan berminggu-minggu. Ini 3 hari lagi ya. Ya itu cuma mereka mencari-cari alasan untuk menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Zarkashi berkata setelah wafat barulah para sahabat seperti Abu Bakar menuliskannya, kemudian Utsman bin Affan menggandakan mushaf-mushaf tersebut untuk disebarkan ke berbagai wilayah ya. Jadi ya karena Nabi sudah turun ayatnya, itulah menjadi tugas bagi para sahabat untuk menulis kembali. Maksudnya menulis di sini karena Al-Quran kemarin kan sudah ditulis, tapi dikumpulkan. Jadi rangkaian-rangkaian Al-Qur'annya masih tercerai-berai itu seperti kartu kemarin ya, yang saya ibaratkan seperti kartu Uno ditulis, ditaruh, ditulis, ditaruh, dikumpulkan sesuai isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dok fi makanin kada wa kada, kumpul tulislah ayat ini surat ini ayat nomor ini ya. Itu sesuai arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru pada saat itu setelah kepergian Nabi, sahabat mulai mengumpulkan ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut untuk dijadikan di dalam satu mushaf yang diawali pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu dilanjutkan di kepemimpinannya Utsman bin Affan ya. Ketika Utsman bin Affan, mushaf-mushaf itu digandakan ya. Maksudnya digandakan itu lebih dicermati lagi ya. Makanya mushaf Utsmani itu digandakan lagi ya. Terus kemudian diberi titik dan lain sebagainya. Kemudian diberi tanda Rasul ayah. Terus kemudian diberi di atasnya Bismillah. Kemudian dikasih surat. Nah itu terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Baik. Kemudian waqala al-Khattabi innama lam yajma' sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fil mushaf lima kana yartaqibuhu min wurudi naskhin li ba'di ahkamihi aw tilawatihi falamma qada nuzulu bi wafati alhamallahu al-khulafa rasyidin dzalika. Kemudian Imam Khattabi berkata, sesungguhnya Al-Qur'an tidak dikumpulkan dalam bentuk mushaf, maksudnya dibukukan Al-Quran tersebut dalam bentuk mushaf pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebagian hukumnya dihapus dinasah ya sama ya ini sama ulama yang berpendapat sama dengan Imam Zarkashi dan tilawahnya ketika proses itu selesai dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka para khalifah yang bijaksana setelah mengumpulkannya maksudnya Allah memberikan ilham kepada mereka jadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barulah Allah memberi ilham, memberi petunjuk kepada para khulafa rasyidin, para pemimpin-pemimpin yang ada setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut. Ya. Jadi memang kalau dikatakan bukan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan Al-Quran ya. Bukan tugas Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi tugas Rasulullah adalah menerima wahyu terus kemudian menyampaikan kepada para kepada para sahabatnya ya untuk ditulis. Nah, itu merupakan tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tugas para sahabat adalah untuk menulis itu dan mengumpulkannya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang-orang orientalis, orang-orang kafir mengatakan Rasulullah tidak mengumpulkan dalam satu mushaf ya memang bukan tujuan tapi ya bukan tugas beliau untuk melakukan hal demikian. Kemudian kata Imam Zarqani, qala Zarqani ya. Wa qala Zarqani wa inna ma lam yujma' al-Qur'anu fi suhufin wala masahif li'tibaratin katsirah minha
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bi sadadin ay yunazzila alaihi al-wahyu bi naskhi ma syaa Allahu min ayatin aw ayah. Wa anta khabirun bi anna al-Qur'an law jama'a fi suhufin aw masahifa wal halu ala ma syarahna lakana 'ardatun li taghyir as-suhufi aw al-masahif wa kullama waqa'a naskhun aw hadath sabab ma'a anna adh-dhurufa la tusa'id wa adawatul kitabati laysat maysuratan wa at-ta'wilu kana 'ala hifdhi qabla kulli syai'. Nah, ini kata Imam Zarqani, beliau berpendapat seperti ini. Al-Quran itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf atau dalam beberapa mushaf karena beberapa pertimbangan. Ada beberapa hal yang menyangkut. Misal, yang pertama, Nabi Muhammad masih menerima wahyu terus-menerus, ya, sama seperti yang pertama tadi, Imam Syarkasi. Terus yang kedua, kemungkinan adanya penghapusan ayat atau penggantian ayat-ayat tertentu, ya, masalah tentang nasakh Al-Quran. Terus kemudian beliau menambahkan ini. Selain itu, kondisi pada masa itu tidak mendukung, ya, untuk penulisan secara banyak, karena apa namanya, itu kan butuh super tim, ya. Ada butuh tim yang menulis, ada butuh tim yang merevisi, ada tim yang apa namanya menempat-nempatkannya gitu. Nah, ini butuh orang yang super tim lah saat itu katanya. Seperti alat-alat penulisan yang belum memadai, alat-alat penulisan yang belum memadai. Contoh dulu apa? Ballpoint itu kan tidak semudah sekarang mendapatkan ballpointnya. Terus kemudian misal ya manusia mungkin saja salah menulis Al-Qur'an gitu untuk dihapus gitu. Misalnya ada coretan dikit gitu. Itu kan tidak semudah sekarang untuk mencari hapus atau tip X, itu kan tidak mudah seperti sekarang. Jadi apa namanya, kondisi sosialnya itu juga mempengaruhi dalam penulisan Al-Qur'an. Contoh sekarang pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf atau mushaf warna-warni, mushaf yang kuning hitam, mushaf yang memakai font yang banyak, terus mushaf terjemahan, ya mudah karena sekarang teknologinya memang memadai untuk dilakukan demikian. Sedangkan pada zaman itu tidak memadai untuk dilakukan demikian. Terus kemudian perhatian utama saat itu para sahabat adalah menghafal daripada menulisnya. Saat itu orang itu lebih jago, lebih lebih terbiasa untuk menghafal Al-Quran. Jadi ayat turun itu mereka langsung dihafal. Ayat turun disampaikan Nabi dihafal. Ayat turun ini di rumah dihafal. Daripada dikumpulin, ya. Jadi fokus mereka memang daripada menulis apa yang dikatakan Nabi, terus kemudian takutnya hilang, takutnya kertasnya, kayunya kebanjiran. Akhirnya mereka itu menghafal ilmu-ilmu tersebut, menghafal Al-Quran tersebut di dalam hati mereka. Makanya dikatakan Al-Quran itu fis sudur la fis sutur. Al-Quran itu di hati, bukan di tulisan. Ya. Makanya tidak banyak orang yang fokus untuk menulisnya, cuma 1-2 saja. Ya, itu pendapat Imam Zarqani tentang masalah penulisan Al-Quran. Terus kemudian ini ma nazala al-Qur'anu liyansukha nafsuhu. Naqulu bi kulli adabin wa kulli ihtiramin kullu man qala mithla hadzal kalam qad fatathu asya'. Wa huwa lam yufakkir fiha faqad ja'a al-Qur'anu nasikhan wa ma ja'a mansukhan. Ja'a liyansukha ghayrahu mimma yukhalifu wa ma ja'a liyansukha nafsuhu. Wa laysa min sunnatillah wa la min sya'ni kitabillah ay yakuna nasikhan wa mansukhan fi waqtin wahid. Fa idza lam takun at-Tauratu nasikhatan li nafsiha wa idza lam yakun al-Injilu nasikhan li nafsihi fa kaifa yakunu al-Qur'anu nasikhan li nafsihi aw kaifa yansakhu ba'dahu ba'dan. Nah, ini ada perkataan dari perkataan dari orang-orang mustasyrikin, ya, orang-orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya orang-orang munafik. Al-Qur'an tidak diturunkan untuk menghapus dirinya sendiri sebenarnya. Kami mengatakan ini bikuli adabin dengan penuh hormat wa kulli ihtiramin dan penuh penghargaan sekali terhadap Al-Qur'an katanya. Barang siapa yang menyatakan hal seperti ini telah kehilangan pemahaman mendalam. Al-Qur'an tidak turun untuk menghapus atau membatalkan dirinya sendiri. Apa yang disebut nasakh adalah penghapusan terhadap apa yang berbeda
dengannya, dan bukan penghapusan terhadap dirinya sendiri. Tidak ada dalam sunnah Allah dan dalam kitabnya bahwa ada nasakh dan mansukh yang terjadi pada waktu yang sama. Jika Taurat dapat menghapus dirinya sendiri dan Injil juga dapat menghapus dirinya sendiri, bagaimana Al-Quran bisa menghapus dirinya sendiri? Atau bagaimana ia bisa menghapus sebagian ayatnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para mustasyrikin, orang-orang orang-orang yang tidak percaya Islam, orang-orang yang memang benci dengan Islam. Wal amru huna laisa amrul bada' wal khafa haitsu atalu fiha al kalam min ghairi da'in. Fata'abu wa at'abu wa innamal amru annahu khilafu sunnatillah fi tanzilil kitab. Fakullama ja'a kitab nusikha ma qablah in kana bihajatin ila naskin wa tabdilin amma ay yunazzila kitabun wa yunsakha ba'dahu ba'dan. Fa hadha khilafu sunnatillah wa lan tajid li sunnatillahi tabdila. ولم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال بنسخ آيات من القرآن ولم يثبت شيء منه عن فقهاء الصحابة فكل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من قرآن كريم محفوظ بتمامه ومحفوظ كما نزل من غير نسخ ولا تبديل. Nah ini mereka kemudian berkata seperti ini lagi. Masalah ini bukan sesuatu yang tersembunyi ya, amrul bada, tetapi telah dibicarakan dengan panjang lebar tanpa alasan yang kuat. Mereka mengikuti sesuatu tanpa bukti. Sesungguhnya persoalan ini adalah bertentangan dengan sunnatullah dalam menurunkan kitab suci. Setiap kitab yang datang tidak membutuhkan nasakh, tidak butuh nasakh. Adapun untuk menurunkan kitab yang sebagus dan sebagian lainnya untuk menggantikan, itu tentu bertentangan dengan sunnatullah ya. Dan sunnatullah tidak akan berubah. Tidak ada yang terbukti dari Nabi kita Muhammad SAW adanya ayat Quran yang dihapus. Tidak pula ada dalil bukti ya dari fuqaha sahabat, dari para sahabat-sahabat yang faqih, ahli fikih. Semua yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah Al-Quran yang sempurna, terjaga sebagaimana diturunkan tanpa adanya perubahan, tanpa ada nasakh, tanpa ada tabdil. Baik. Ini saya harus katakan bahwasanya tidak ada ada beberapa ulama-ulama yang tidak beberapa ulama itu yang berbeda pendapat tentang masalah nasakh. Ada yang mengatakan nasakh itu boleh adanya di dalam Al-Quran. Yang kedua, nasakh itu memang ada di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasanya nasakh itu tidak boleh di dalam Al-Quran karena menyalahi sunatullah. Bagaimana Allah sudah menurunkan ayat terus kemudian dinasakh, dihapus ya. Tidak sopan katanya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah kalau menurut saya itu harus dicermati ya, harus dicermati. Harus dipikirkan dengan bijak, tidak seenaknya kita sendiri untuk mengatakan oh ini perkataan yang tidak jelas, ini perkataan yang salah. Tidak seperti itu. Tapi kita menyikapi hal tersebut dengan ilmiah, dengan penuh toleransi, dengan penuh penghormatan kepada ulama-ulama yang lain. Tidak masalah bagi ulama yang lain mengatakan ya bahwasanya tidak boleh ada nasakh dalam Al-Quran karena menyalahi sunnatullah, ya tidak masalah. Ada yang mengatakan nasakh itu boleh hukumnya ya, akan tetapi yang kita ambil di sini di majelis ini bahwasanya nasakh itu boleh hukumnya ya. Nasakh itu boleh hukumnya dan boleh adanya dalam Al-Quran untuk dinasakh. Karena memang secara riwayat, secara sejarah kepenulisan Al-Quran, memang ada ayat-ayat yang dinasakh ya, yang setelah saya sebutkan awal tadi, memang ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang dinasakh oleh Allah tuh memang ada. Ya, ada buktinya lah, bukti real, bukti otentik secara riwayat, secara sejarah, Al-Quran pernah dinasakh. Kemudian Allah juga, kalau ada yang mengatakan bahwasanya nggak ada dalil di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu menasakh Al-Quran. Ada, ya. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 106, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami nasakh, tidaklah kami hapus, tidaklah kami gantikan dari suatu ayat aw nunsiha atau kami buat lupa ayat tersebut, kemudian na'ti bi khairin minha aw mithliha, atau kami datangkan dengan yang lebih bagus dari ayat tersebut atau serupa. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Lihat, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah boleh ya. Allah boleh untuk melakukan apa saja. Kalau kita yang tidak boleh melakukan apa saja.
Karena kita sebagai hamba. Tapi Allah dengan zat Jalla Jalaluh yang sangat agung, bagi Allah itu simple, bagi Allah mudah untuk sekedar menghapus tuh boleh-boleh saja. Tidak menyalahi sunatullah, karena sunatullah itu berasal dari Allah, dan Allah yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, boleh melakukan apa saja, Allah boleh berkehendak apa saja. Allah mau merubah Al-Qur'an itu misalnya apa namanya, ketambahan ayat, Al-Qur'an itu ada pengurangan ayat, itu terserah Allah. Karena itu kalamullah, itu ucapannya Allah. Jadi boleh-boleh saja hukumnya Allah mau melakukan apapun terhadap Al-Qur'an, karena itu kalam-kalamnya. Ya, secara rasional, ya itu jawaban yang bisa saya utarakan di pagi hari ini, ya. Apa namanya, tentang masalah bab ini atau bab kepenulisan Al-Qur'an. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya tentang bab ini, ya, atau yang belum jelas biar saya jelaskan kembali. Izin tanya Ustadz. Iya, silakan. Kalau yang sebelumnya Al-Quran itu dibukukan, itu pada saat sebelum dibukakan itu udah namanya Al-Quran atau memang kitab aja gitu Ustadz, penamaannya Baik. itu. Terus yang kedua Ustadz, kalau yang nasih ini yang secara revisi ini, apakah ada alasan-alasan kenapa Allah itu menasih itu Al-Quran tersebut Ustadz? Iya, Syukran baik. jazakallah itu. Wa iyyakum. Ya. Jadi Al-Qur'an itu memang apa namanya? Memang ada dua versi yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu dikatakan Al-Qur'an itu ketika sudah jadi, sudah dibukukan dinamakan Qur'an, ya, sebelum Al-Qur'an dinamakan Alkitab, ya. Tetapi semua kitab-kitab Allah dinamakan Alkitab, ya. Memang secara garis umum, secara universal, semua yang diturunkan Allah kepada nabinya pun dinamakan kitab. Ya. Contoh, yang diturunkan kepada Nabi Isa pun dinamakan kitab. Yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad, semuanya namanya kitab. Ya. Akan tetapi beberapa ulama mengatakan seperti Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar Syuyuti itu mengatakan ketika ayat pertama turun, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yang diturunkan Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad sudah mengetahui bahwasanya yang turun ini bukan sekedar dengan nama Alkitab, tapi dengan nama Al-Qur'an, ya. Memang Rasulullah sudah tahu bahwasanya yang turun ini namanya khusus, yakni Al-Qur'an, ya. Yang kita sebut juga semuanya dengan nama kitab, ya. Terus kemudian nasakh itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tadi ada kesesuaian dengan kondisi, ya. Jadi Allah memang mengetahui betul kondisi yang diturunkan kepada umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika pertama kali ayat turun tentang masalah melawan orang kafir, itu kita disuruh untuk sabar, disuruh untuk sabar. Terus kemudian ayat ayatnya masih ada, tidak ada naskhul ayatnya masih ada, tapi hukumnya yang berbeda. Nasakh itu jadi bukan cuma ayat yang diganti, tapi hukumnya pun bisa berganti. Ya, karena nasakh itu artinya pergantian atau pembatalan. Hukumnya yang dulu kita disuruh sabar terhadap orang kafir, karena saat itu jumlah kita yang sangat sedikit, modal kita sangat sedikit, ya, sebagai orang Muslim, kemudian diganti untuk berperang, berperang dengan orang kafir, karena melihat saat itu kondisinya umat Muslim sudah banyak, ya, sudah mulai ribuan, mulai ratusan, terus kemudian modal kita banyak, kita punya manajemen berperang yang sangat bagus. Akhirnya Allah mengizinkan perang. Yang asalnya tidak boleh berperang, suruh sabar saja, dihina, disiksa, ya, Ibilil bin Rabah di Mekah disiksa, ada yang keluarganya sampai dibunuh. Terus kemudian harus melawannya. Ini kan pergantian hukum yang luar biasa. Asalnya sabar, tidak berperang sama sekali, disuruh untuk berperang. Ya, jadi hukum itu berganti, ayat itu berganti juga salah satunya menyesuaikan kondisi yang ada pada umat Muslim yang ada saat zaman itu. Baik, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya, baik. Kalau misalnya teman-teman sudah memahami, insya Allah kita review ulang, kita rangkum ulang, kita ulangi lagi tentang materi ini, insya Allah di minggu yang akan datang, ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada peserta semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair.